Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan baik selalu ya. Kami dari kelompok 1 pembelajaran bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Woro Wuryani MPD. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan membaca permulaan pada siswa sekolah dasar kelas rendah. Baik, yang pertama ada teori perkembangan membaca siswa kelas rendah. Membaca merupakan suatu proses kognitif dalam setiap individu. Perkembangan kognitif pada anak dapat dilihat dari seorang anak melakukan sesuatu. Menurut Jean Piaget dalam Isana, perkembangan bahasa merupakan suatu yang bersifat progresif dan terjadi pada setiap tahap perkembangan. Perkembangan bahasa anak terjadi dalam setiap kegiatan anak-anak, objek dan pengalaman yang mereka alami dengan penginderaan, yaitu menyentuh, mendengar, mencium, melihat, serta merasa. Selanjutnya, Jean Piaget mengelompokkan perkembangan kognitif ke dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama ada tahap sensorik motorik, yakni dari usia 0 hingga 2 tahun. Yang kedua ada tahap praoperasional, yakni dari usia 2 hingga 7 tahun. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret, yakni dari usia 7 hingga 11 tahun. Dan yang keempat, ada tahap operasional formal, yakni dari usia 11 hingga 15 tahun. Siswa yang sulit membaca sering memperlihatkan kebiasaan dan tingkah laku yang tidak wajar. Misalnya seperti gejala-gejala gerakannya penuh dengan ketegangan seperti 1. Mengusap kening, 2. Gelisah, 3. Irama suara yang meninggi, 4. Menggigit bibir, dan 5. Adanya perasaan tidak aman yang ditandai dengan perilaku menolak untuk membaca. Nah, biasanya siswa tuh entar tuh menangis atau mencoba melawan guru. Nah, gejala-gejala tersebut muncul akibat dari kesulitan siswa dalam membaca. Indikator kesulitan siswa dalam membaca permulaan antara lain 1. Siswa tidak mengenali huruf. 2. Siswa sulit membedakan huruf. 3. Siswa kurang yakin dengan huruf yang dibacanya itu benar. Dan yang keempat, siswa tidak mengetahui makna kata atau kalimat yang dibacanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait kendala yang dihadapi dalam perkembangan membaca siswa di kelas rendah. Yang pertama itu ada peran orang tua yang kurang mendukung, di mana banyak orang tua belum menyadari pentingnya mendampingi anak dalam belajar membaca sejak dini, serta kurangnya waktu, perhatian, maupun pengetahuan orang tua dalam membantu anak berlatih membaca di rumah. Yang kedua ada rendahnya kemampuan membaca pada siswa, di mana banyak siswa kelas rendah belum menguasai keterampilan dasar seperti mengenal huruf, suku kata, maupun memahami makna bacaan. Serta siswa mudah merasa bosan ataupun frustasi saat mengalami kesulitan membaca. Yang ketiga yaitu lingkungan yang kurang mendukung, di mana lingkungan rumah atau lingkungan sekolah yang tidak kondusif untuk membaca, misalnya karena terlalu bising maupun tidak ada tempat khusus membaca. Serta kurangnya keteladanan dari orang sekitar dalam menunjukkan minat membaca. Yang keempat yaitu budaya membaca belum menjadi fokus dan kebiasaan. Membaca belum menjadi budaya yang dihidupkan di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Kegiatan membaca seringkali hanya dilakukan saat ada tugas di sekolah, bukan sebagai kebiasaan sehari-hari. Yang terakhir yaitu buku bacaan yang terbatas, di mana koleksi buku di perpustakaan sekolah kurang bervariasi ataupun tidak sesuai dengan usia anak. Banyak sekolah dasar, terutama di daerah tertinggal maupun terpencil, belum memiliki perpustakaan yang layak. Buku bacaan anak yang menarik dan sesuai tingkat perkembangan kognitif tidak selalu mudah untuk didapatkan. Orang tua juga jarang membeli buku bacaan karena alasan ekonomi maupun kurangnya kesadaran. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya sedikit akan menjelaskan materi tentang
tujuan perkembangan permulaan membaca pada siswa SD tingkat kelas rendah. Tujuan permulaan membaca tidak terlepas dari tujuan pendidikan pada umumnya serta tujuan pengajaran pada khususnya. Nah, tujuan pengajaran permulaan ini pada dasarnya adalah memberikan pengetahuan serta kemampuan siswa untuk menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik dan benar. Menurut Ritawati, tujuan pengajaran membaca permulaan adalah agar siswa dapat mengetahui serta membaca kata-kata dengan mudah dan kalimat secara sederhana dengan tepat dan lancar. Pengajaran permulaan membaca ini dapat disesuaikan dengan kemampuan serta perkembangan kejiwaan peserta didik. Anak nantinya dapat membaca secara lancar sehingga dia dapat membaca apapun yang ada di sekitarnya. Dengan begitu, anak juga dapat memperoleh wawasan pengetahuan yang banyak serta dengan luas. Jadi, bisa disimpulkan ya teman-teman, perkembangan membaca siswa kelas rendah adalah tahap awal dalam perkembangan kemampuan membaca siswa sekolah dasar. Perkembangan membaca permulaan sangat penting karena memengaruhi kemampuan mereka di masa depan. Faktor-faktor seperti kemampuan mengenali huruf dan kata, minat dan motivasi membaca, serta dukungan dari guru dan orang tua memengaruhi perkembangan membaca permulaan.